Nabi Muhammad itu bang manusia sempurna bang. Akhlakul karimahnya itu beres bang. Nggak acak-acakan Dusta. bang. Dusta. Oh, kan. Tenang aja, Dusta. nanti bisa dibantah. Oke, oke. Dibantah silakan. Iya. Oke. Aspek kehidupannya jelas, keteladanan jelas bang. Beliau itu terlihat nyata dalam 4 sifat utama, yakni orang kafir sendiri yang bilang Nabi Muhammad syidik, amanah, tablik, fatona. Jadi begitu bang, kejujurannya jelas bang, sidiknya itu beliau tidak pernah berdusta. Sebutkan dusta satu aja Nabi Muhammad berdusta bang. Dari ucapannya, sebentar sabar. Itu ternyata orang kafir sendiri yang menjuluki bahwa Nabi Muhammad itu alamin, dapat dipercaya. Terus orang kafir juga bang, sama menjuluki Nabi Muhammad amanah bang. Menjalankan tugasnya itu sangat bertanggung jawab bang. Ada di salah satu cerita bang, di hadis bang, ada yang pernah berkhianat, baik dalam urusan dakwah maupun memimpin umat itu bang, diberesin semua sama Nabi Muhammad bang. Kasih sayangnya, lemah lembutnya, suri tauladan kan yang sebutkan bagaimana Nabi Muhammad itu mengajarkan kepada umatnya penyayang, memaafkan kesalahan orang lain. Jadi betul bang, kalau misalnya ada kesalahan wajar manusia kalau cuma satu. Tetapi yang 99,9%-nya itu abang nggak sebutin tentang kebaikannya. Makanya saya bandingkan maunya saya sama Paulus. Bukan sama Tuhan, Nabi Muhammad itu. Kalau Yesus itu sama Allah saya bandingkan bang. Seperti itu, maksudnya sudah? Seperti itu bang. Ya, sudah bisa ditanggapi? Ya. Baik, terima kasih. Ya. Baik, ada 3 poin yang tadi ada 2 poin yang saya utarakan, kemudian ada 1 poin yang mau Anda bangun kembali. Baik, saya akan tunjukkan semua bahwa argumen-argumen Anda itu adalah argumen-argumen yang berasal daripada keawaman Anda. Baik. Tadi Anda mengatakan bahwa yang saya katakan itu tidak benar, ya. Perhatikan. Ini hadisnya. Perhatikan. Dikatakan di sini, lihat ya. Perhatikan. Abang lihat ke sini dong ya. Jangan begitu. Iya, hadis apa? Sebutkan ya. aja hadis apa. Nomor berapa kan seperti itu, Bang. Tenang aja. Baik, saya akan tunjukkan kepada kalian ya. Di sini, Bang, jelas sekali ayatnya mengatakan bahwa jika kamu bertemu dengan orang Yahudi, orang Nasrani, maka kamu harus mempersempit jalan mereka. Desaklah mereka ke jalan yang apa, Bang? Oke, sebentar saya tunjukkan ada di ya. Apa, Bang? Iya, jadi kita sama-sama bisa. Oke. Baik, Bang, sebentar. Saya tunjukkan ya kepada Anda ya. Baik. Perhatikan Bang, perhatikan. Tolong nanti Anda, ini di hadis ya Bang ya. Anda percaya hadis kan? Anda percaya nggak sama hadis? Iya, silakan. Hadis apa? Oke, baik. Ini dalam Sahih Muslim ada, Sahih Bukhari ada, ya. Perhatikan. Ya udah, di hadis apa yang jelas Bang. Jadi enak. Kelihatan Bang hadisnya Bang? Ya, hadis apa? Sahih Muslim ada, Sahih Bukhari ada. Nomor hadisnya 2167. Hadis riwayat Muslim Bang ya. Oke. Kelihatan di sini Arabnya Bang? Sebentar Bang, nomor hadis riwayat Muslim nomor 2167 Bang. Kalau nomor beda-beda Bang, tergantung siapa yang nyetak hadisnya. 2167. Ya. Baik. Apa dikatakan di sini Bang? Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, janganlah kalian memulai salam kepada Wahyudi dan Nasrani. Apabila kalian bertemu dengan salah satu dari mereka di jalan, maka, coba Bang, maka apa Bang? Ya. Maka apa? Maka desaklah ia ke jalan yang paling sempit. Oke, apakah saya memfitnah? Ya, cuma sampai situ aja penjelasannya. Sebentar, saya tanya dulu. Ini memang cuma sampai sini, ini Arabnya ini. Ya. Iya. Nah, pertanyaan saya, apakah saya fitnah ketika Muhammad mengajarkan seperti ini? Terus? Enggak, jawab dulu. Fitnah atau tidak saya? Itu bagus Bang penjelasannya Bang. Yang ditanya fitnah atau enggak? Jangan seperti Romo capek kalau ditanya apa jawab apa. Sebentar, gini loh.
Apakah fitnah yang saya katakan bahwa menurut baginda Nabi, kalau bertemu dengan Wahyudi, bertemu dengan Nasrani, harus didesak, dipepet ke jalan yang sempit, betul? Betul, abang udah menampilkan hadis itu. Bagus itu, Bang. Bagus, Bang. Bagus katanya. Bagus. Abang nggak fitnah, bagus. Sebentar, saya tidak fitnah. Terus yang kedua, perhatikan, Bang. Perhatikan yang kedua. Apa dikatakan di sini? Perhatikan. Di dalam Quran surat At-Taubah ayat 29. Inilah ajaran kalian, perangilah orang-orang yang tidak beriman kepada Allah dan tidak pula kepada hari kemudian. Mereka yang tidak mengharamkan apa yang diharamkan Allah dan Rasul-Nya, dan yang tidak beragama dengan agama yang benar, yaitu agama Allah, agama Islam, yaitu orang-orang yang diberikan Alkitab kepada mereka sampai mereka membayar jizyah dengan patuh sedang mereka dalam keadaan tunduk. Benar atau fitnah lagi yang saya katakan bahwa Anda disuruh memerangi orang-orang yang bukan Muslim? Betul. Betul. Oke, Ya, terus ditanggapi? sebentar, saya satu lagi. Oh, sebentar. Satu lagi. Ya. Lalu Anda tadi bilang begini. Semua yang kamu katakan tidak benar. Muhammad itu adalah orang yang suri tauladan yang baik. Bahkan orang kafir pun mengatakan bahwa dia itu sangat jujur, al-amin. Kamu nekat sekali mengatakan Muhammad jujur dan al-amin. Lihat hadisnya, perhatikan. Kalau kamu bilang Muhammad sangat jujur, bagaimana mungkin dia mengatakan kebohongan diperbolehkan dalam 3 hal. Laki-laki yang berbohong dalam peperangan, mendamaikan di antara orang bertikai, dan laki-laki yang berbohong kepada istrinya. Lihat? Betul? Berarti di sini Muhammad ngajarin bohong tidak? Sudah. Jawab dulu, berarti boleh nggak bohong kata Muhammad? Boleh. Lalu bagaimana Anda katakan dia jujur? Udah, saya tanggapi ya. Sungguh Anda berada di dalam kenekatan yang nyata. Udah ya. Ya, silakan. Udah lama nggak panjang lebar Edis di surah At-Taubah ayat 29. Perangilah orang-orang yang tidak beriman pada Allah dan hari akhir. Tidak mengharamkan, menjauhi apa yang telah diharamkan oleh Allah dan Rasul-Nya, dan tidak mengikuti agama yang hak, yaitu Islam. Orang-orang yang telah diberikan kitab Yahudi dan Nasrani, hingga mereka membayar jizyah dengan patuh pada mereka. Kan seperti itu. Jadi begini, Bang. Ini kan tuntunan terhadap kaum musyrik, Bang. Abang lihat nih dari awal, tuntunan kepada kaum musyrik. Ayat itu kan beralihnya tuh kepada ahli kitab, hendak memerangi orang mukminin. Sebenarnya sebaliknya. Mana ayatnya? Mana ayat mana ayatnya? Mana ayat? Silakan. Nanti tanggapi, sabar, Bang. Anda boleh menanggapi sesuka hati Anda dah, terserah. Jadi begini, Bang. Makanya, Bang, jadi begini. Kaum musyrikin itu, Bang, yang dimaksud dalam surat ini kaum musyrik. Ayat ini tuh beralih kepada ahli kitab, hendak memerangi orang mukminin tentunya. Mana ayatnya? Konteks ayat turun berkenaan dengan perang Tabuk. Mana ayatnya? Ayatnya mana? Sabar. Silakan, tunjukkan ayatnya. Iya, tadi kan Anda terus saja berbicara, tenang aja, nanti saya tunjukkan, tenang. Konteks ini turun berkenaan dengan perang Tabuk, Edis. Saat itu kan lagi perang tuh, terdengar berita bahwa pasukan Romawi akan menyerang, berusaha menguasai daerah perbatasan. Turun ayat itu tidak berbunyi perangilah orang-orang Romawi, perangilah orang-orang yang tidak beriman. Makanya di situ tertulis perangilah orang-orang yang tidak beriman. Di situ maka tertulis perangilah orang-orang yang tidak beriman kepada Allah dan hari kemudian. Berarti Anda disuruh memerangi orang yang tidak beriman, tidak? Tetapi terlebih dahulu memerangi mereka yang tidak mengharamkan, bahkan terus-menerus melakukan apa yang diharamkan. Contoh saya ini. Saya kan tidak beragama dengan agama yang benar, betul? Betul tidak? Sebentar, Bang. Makanya, Bang, di hadis yang Anda paparkan tadi saya tanggapi dulu. Kan semuanya Anda bertanya 3 pertanyaan, saya tanggapi 3. Nanti Anda tanggapi lagi 3 pertanyaan dari saya. Kan seperti itu, Bang. Silakan.
Jadi Bang, kalau mau bicara di hadis Muslim Bang, itu nomor 2167 Bang, jangan kalian memulai ucapan salam kepada orang-orang Yahudi dan Nasrani. Jika kalian menjumpai salah seorang dari mereka di suatu jalan, persempitlah, desaklah. Larangan memulai salam Bang. Salam seperti apa yang Anda maksud itu melarang umat Islam untuk mendahului mengucapkan salam kepada pemeluk agama lain. Itu udah beda Bang, udah akidah Bang. Menyebutkan nakal juga nggak boleh. Emang nyapa betul, saja nggak boleh, beri salam aja nggak boleh. Bentar, Bang. Makanya Anda itu tanda itu kalau bermasyarakat, Anda itu nggak boleh nyapa. Oh, selain yang jangan kau beri salam kepada mereka. Bahkan kalau ketemu pepet mereka, desak ke jalan yang sempit, betul. Sabar, Dis. Jadi begini, Dis. Gimana? Kalau Anda, Dis, lagi merayakan hari Natal, Dis, dilarang umat Islam, nggak boleh. Sama aja gue nyemplung ikut agama lu, Dis. Nah iya, memang itu isi agama lu. Bukan terus tadi kenapa intoleran. kamu bilang yang lain-lain? Nah, udah terbukti. Bukan sudah. berarti Ya sudah, kalau intoleran, sudah Dis. terbukti sudah, ngapain lagi? Udah terbukti semua jelas. Silakan Bang, nyalakan kamera Anda. Kenapa kamu menghina-hina orang ngaji kamu itu? Nyalakan kameramu. Kenapa kamu menghina-hina orang ngaji? Menghina ngajinya di mana? Kamu nyalain kameramu. Sebentar. Kau anjing kau. Jangan ngamuk-ngamuk. Tarik napas dulu. Hembuskan napas. Oh, nah gitu dong. Ini baru. Apakah itu menghina orang agama Islam? Menghinanya di mana, Pak? Menghinanya di mana? Nah, orang ngaji-ngaji, kenapa kamu tanya-tanya wewe begitu? Aku tanya kamu. Menghinanya di mana? Kau bapalah kamu. Tapi kenapa orang mengaji suruh diam-diam orang mengaji? Ya diam, berisik gimana? Berisik. Berisik. Apalah kamu alasannya kalau orang ngaji saya suruh diam? Loh, memang berisik gimana? Karena berisik. Nah, kata apa dirimu? Apa? Balik ke Indonesia kamu itu biar dipotong kepalamu tuh. Kenapa? Kamu Balik Islam. ke sini kamu. Kamu Islam. Islam. Ya. Ada apa yang memangnya? Kenapa Anda ingin memotong kepala saya? Ya, kalau menghina Nabi itu orang semua kamu potong kepala kamu. Menghinanya di mana? Kenapa sedangkan Nabi Muhammad mengajarkan membohong bila Nabi pernah mengajar bohong-bohong dengan orang? Aku tanya kamu. Oke, betul tidak dia mengajarkan boleh berdusta? Bila pernah kamu dalilnya daripada mana? Aku tanya kamu. Baik, saya tampilkan. Baik. Saya akan tunjukkan kepadamu bahwasanya memanglah benar bahwa nabimu mengajarkan boleh berbohong. Baik, saya tampilkan. Oke, tenang. Baik. Perhatikan. Ya, ini hadisnya, lihat. Artinya begini. Kebohongan diperbolehkan dalam 3 hal. Laki-laki yang berbohong dalam peperangan, mendamaikan di antara yang bertikai, dan laki-laki yang berbohong kepada istrinya untuk membuatnya ridho. Nah, betul atau tidak ini? Kau jangan merokok. Sebentar, kau jangan merokok. Sebentar. Ya, oke lah, baiklah. Memang pantas ngomong Allah dan Rasulnya itu memang sambil merokok, memang itu pantas bagi kalian. Gak apa-apa. Karena kalian lagi ngomongin ketua kalian. Jadi kalau ngomongin ketua harus sambil merokok dong. Bila perlu tambahin miras. Adakah seorang Islam pernah menghina tambahin seorang miras. Oke, jangan kemana-mana. Betul tidak dia ngajarin boleh bohong? Ada yang betul semua itu. Itu perbuatan orang Israel itu yang buat-buat betul itu. Jadi hadis ini buatan istri Will? Israel yang buat itu. Karena orang mandi lumpur kau sana, mandi lumpur.